Pak Muhammad Sutopo. Yang saya mau dari draft yang saya sampaikan misi dan visi saya dari YouTube ini, satu adalah soal Bambang Permati, yang kedua soal Jayo Setiono, tiga adalah saksi yang melakukan konferensi pers di warung-warung soal hal-hal yang tidak patut. Terus dua yang saya pengen cermati adalah soal kelainan jiwa dan hiperseks yang harus diperiksakan. Dua, hidup boros lebih-lebihan dan sekarang terbukti tergugat berpisah ranjang dan melarikan diri dari rumah suaminya. Bahwa selama ini hubungan keluarga saya ini harmonis saja, tidak ada masalah. Tercukupi lahir dan batin, tidak ada masalah. Istri saya sebagai PNS dan saya sebagai suami adalah seorang pengacara, pekerja sosial, guru di swasta, terbanding dua kasus dengan mempertimbangkan alasan-alasan penolakan gugat cerai turut tergugat. Dalam memori kasasi banding adalah asli berbudaya Jawa. Jadi saya ini asli orang Jawa. Dan aset-aset saya yang dibawa lari bersama dengan Indah Wayu Widiawati itu minta untuk dikembalikan. Selain itu saya juga menuntut 30% atau sepertiga dari seluruh gaji Ibu Indah untuk diberikan kepada saya secara terhormat. Terus tidak lagi menggugat cerai sebagaimana repertum pada kasus. Dua, tidak lagi melanjutkan perkara dan memberhentikan domisial semua perkara. Melihat banyaknya opini dan pandangan surat-surat, ternyata penggugat memiliki kebiasaan yang tidak baik dan beradab tidak sopan, berpindah-pindah tempat dan meresahkan masyarakat. Maka kemudian saya memohon ya kepada kejaksaan maupun pengadilan memberi putusan satu. Diizinkan pemohon nama Solihul Hadi SAG SPD pendakwa karena dalam keadaan pailit miskin untuk memajukan gugatan perkara secara cuma-cuma atau iblis tidak mengeluarkan ongkos. Saksi RT RW dan kepala desa bahwa saya adalah dalam keadaan tidak punya. Dua, ditetapkannya jual beli beneficiar antara 1 dan 2 atau pengembalian hak aset kalau dinas melakukan akuisisi secara sepihak gugatan cerai, yaitu memecatkan atau memberhentikan Indah dari PNS atau mendenda senilai 20 miliar rupiah. Tiga, menghukum terdakwa dengan melanjutkan perkara di kepolisian dan atau memberhentikan kasus kepolisian menimbang kesalahan mekanisme wewenang yang dilakukan oleh orang-orang dinas Tambak Romo. Menimbang, mengingat bahwa pledoi tersebut berserta alasan-alasannya masuk akal dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dan sudah disampaikan kepada jaksa, maka kami mohon tenggat waktu dengan cara yang ditentukan undang-undang, yaitu 6 bulan. Oleh karena itu tidak dapat diterima secara sepihak. Bahwa sengketa perkawinan ini atau class action ini sekali-kali adalah buatan penggugat Indah sendiri, tetapi saya hanya mengikuti saja, bukan saya sebagai penuntut. Saya hanya memohon kepada pihak terkait, juga pihak lain yang melakukan restorasi permufakatan kasus yang dialamatkan kepada saya melalui konspirasi di Dinas Tambak Romo, menimbang, mengingat bahwa alasan-alasan itu tidak masuk akal dan atau terlalu dipaksakan oleh saudara IIWW dan tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Terakhir saya mohon bahwa kasus ini menjadi perhatian bersama di lintas pegawai negeri. Kalau perkara ini dilanjutkan, maka akan saya perkarakan seluruh lintas dinas Tambak Romo di Kejaksaan Pati, Kejaksaan Negeri Pati. Karena hal ini adalah class action dan saya yang berhak untuk menerima atau menolak gugatan beramai-ramai akibat kelakuan IIWW ini, maka saya tidak ada kewajiban untuk datang pada undangan mediasi yang tidak netral, melainkan diadakannya perwasitan atau didampingi orang yang netral. Saya berhadapan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati menuntut tunjangan suami sebagai suami istri PNS, yaitu sepertiga dari gajian itu karena punya anak. Saya tidak memperkarakan kalau ini diselesaikan karena ada kasus hutang piutang yang dilakukan Indah yang menekan saya dan menanggung malu di masyarakat. Demikian saya aturkan terima kasih kepada Bapak Jaksa. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.